Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tugu dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tugu yang saya banggakan. Melalui kesempatan pada hari ini, saya ingin melakukan diseminasi berbagi praktik baik, pelatihan coding dan kecerdasan artifisial dengan judul Smart Teacher for Smart Generation, Coding dan KA untuk pembelajaran masa depan. Perkembangan teknologi di era digital sekarang ini menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Salah satu keterampilan pada abad ke-21 yang perlu dikuasai oleh pendidik dan peserta didik adalah dengan pemikiran komputasional atau computational thinking melalui coding serta pemanfaatan kecerdasan artifisial atau KA. Kedua bidang ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga menumbuhkan kreativitas, kolaborasi, kemampuan berpikir kritis, dan pemecahan suatu masalah. Pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang sudah saya ikuti memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna dalam memahami bagaimana teknologi dapat menjadi alat bantu dalam pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui pelatihan ini, saya diajak untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga sebagai inovator pendidikan yang mampu menciptakan sebuah media, proyek, dan aktivitas pembelajaran berbasis digital yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan berbagi praktik baik ini bertujuan untuk menularkan pengalaman saya dan inspirasi dari hasil pelatihan coding dan kecerdasan artifisial agar dapat diterapkan oleh rekan sejawat saya di sekolah SDN Negeri 1 Tugu ini. Dan dengan berbagai praktik ini, saya berharap terjadinya sebuah ekosistem pembelajaran yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan profil pelajar Pancasila. Rasional dan urgensi integrasi coding dan kecerdasan artifisial di sekolah dasar antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penguatan kompetensi abad 21, di mana membentuk peserta didik yang memiliki 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Yang kedua adalah pembentukan pola pikir logis dan sistematis sejak dini, di mana melalui aktivitas coding, anak-anak dilatih untuk memecahkan sebuah masalah secara terstruktur, efisien, dan berdasar dari computational thinking. Yang ketiga adalah penanaman literasi digital dan etika teknologi, di mana anak-anak tidak hanya diajarkan menggunakan suatu teknologi, tetapi juga memahami cara kerjanya serta dampak sosial dan etis dari penggunanya. Kemudian, mendukung profil pelajar Pancasila, coding dan KA mendukung dimensi benalar kritis, kreatif, mandiri, serta gotong royong dengan menekankan kerjasama, eksplorasi, dan inovasi. Yang terakhir dengan menyiapkan generasi inovator di masa depan. Sejak dini, peserta didik dikenalkan dengan cara berpikir dan alat yang menjadi dasar inovasi teknologi global. Untuk selanjutnya, urgensi coding dan KA. Urgensi coding dan KA itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menyikapi perkembangan teknologi KA dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan ChatGPT, Google Assistant, dan machine learning telah menjadi bagian dari keseharian, sehingga pemahaman dasarnya sangat penting untuk literasi pada masa ini. Yang kedua adalah perubahan paradigma pendidikan, di mana pendidikan tidak lagi sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi melatih peserta didik untuk belajar bagaimana belajar dan berpikir algoritmik. Yang ketiga ada penguatan kapasitas guru dan inovasi pembelajaran, di mana guru menjadi fasilitator dan pembelajaran berbasis teknologi yang kreatif, bukan hanya sekedar mengajar konten. Melalui pembelajaran coding dan KA di sekolah dasar, berperan strategis sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul
coding dan KA terdapat 3 elemen yang sangat mempengaruhi bagi coding dan KA. Yang pertama ada berpikir komputasional, yaitu proses kognitif yang digunakan untuk merumuskan solusi dengan cara yang dapat dilaksanakan oleh komputer. Terdapat 4 komponen utamanya. Yang pertama ada dekomposisi, yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian pengenalan pola, yaitu identifikasi pola yang berulang dalam sebuah data. Yang ketiga ada abstraksi, yaitu menyaring sebuah informasi. Dan yang keempat adalah algoritma atau menyusun langkah-langkah sistematis. Yang kedua ada literasi digital, di mana literasi digital ini merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi komunikasi secara efektif, etis, dan aman. Di mana aspek yang ditekankan yaitu pemahaman dasar teknologi dan internet, penggunaan aplikasi untuk belajar dan berkreasi, kesadaran terhadap keamanan data dan privasi digital, serta kritis terhadap informasi dan sumber digital atau digital literacy. Yang ketiga ada etika penggunaan KA, yaitu kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam memanfaatkan teknologi KA dengan prinsip utama yaitu transparansi, memahami bagaimana KA bekerja dan hasil yang dihasilkan. Yang kedua ada keadilan, yaitu mencegah bias atau diskriminasi dalam sistem KA. Yang ketiga ada keamanan dan privasi, yaitu menjaga data pribadi dan hasil belajar. Serta yang terakhir ada akuntabilitas, dengan memastikan KA digunakan untuk tujuan positif dan kemanusiaan. Nah, untuk selanjutnya manfaat coding dan KA dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kecerdasan artifisial yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern, dengan kemampuannya memproses data secara cepat dan akurat, KA membantu meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan inovasi di bidang pendidikan. Antara lain, KA digunakan dalam platform belajar adaptif seperti Google Classroom atau Duolingo yang menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Yang kedua, guru dapat memanfaatkan KA untuk penilaian otomatis, analisis hasil belajar, dan pengembangan bahan ajar digital. Yang ketiga, siswa dapat belajar mandiri dengan bantuan chatbot edukatif atau asisten virtual seperti ChatGPT. Dampak positifnya, pembelajaran akan lebih menjadi personal, interaktif, serta efisien. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan mencoba mempraktikkan membuat sebuah media ajar dan juga penyusunan dalam membuat media ajar di aplikasi Canva. Bapak Ibu bisa login ke email belajar ID-nya lalu membuka website Canva dengan http://www.canva.com. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kita akan belajar mengenai bagaimana KA bisa kita terapkan pada pembelajaran ketika di dalam kelas. Sudah? Nah, setelah itu kita pencet yang paling atas ini AI Canva. Ya, AI Canva. Nah, di sini nanti akan muncul kita akan mengetikkan di sini pembelajaran apa yang akan kita ajarkan di anak. Misalnya di sini saya akan mengajarkan Pancasila, pengenalan simbol-simbol. Jadi di sini kita tuliskan misalnya Bapak Ibu ingin membuat sebuah gambar, nanti dituliskan saja buatkan gambar misalnya apa ya? Misalnya buatkan gambar simbol-simbol Pancasila. Nah, nanti jangan lupa diketikkan itu harus apa namanya Bapak Ibu? Harus lengkap, tidak boleh. Kalau nanti tidak lengkap menuliskannya, nanti promptnya itu juga akan mempengaruhi dari hasilnya yang dibuat oleh
sudah ditulis kan nanti langsung dipencet tanda kirim ini Bapak Ibu. Nah, nanti kita scroll ke bawah untuk hasilnya. Nah, nggak kasih lebih. Nah, jangan lupa menggunakan bahasa Indonesia. Maksudnya dituliskan saja menggunakan bahasa Indonesia. Nanti terkadang kalau di Canva itu berubah menjadi bahasa Inggris. Membuat PowerPoint, jadi nanti bisa diketikkan saja. Misalnya di sini saya membuat promptnya, buatkan PowerPoint presentasi pecahan dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti di sini dia menjawab sebelum aku mulai, bolehkah aku? Nah, ini berarti saya tadi kan belum menyebutkan secara lengkap untuk kelasnya. Misalnya kelas untuk kelas berapa dan bagaimana. Nah, setelah itu saya coba melengkapinya. Jadi pecahan untuk siswa kelas 5 dengan warna yang cerah. Nah, ini dia langsung langsung mengetahui dari prompt yang sudah kita buat. Nah, setelah itu di samping kanan Bapak Ibu ada buat desain. Mari kita klik buat desain. Jadi ini hampir sama seperti ChatGPT. ChatGPT juga sama, tapi kalau untuk di Canva dia lebih mudah karena nanti kita bisa langsung mengedit nama, mengedit kelas seperti itu. Atau mau menambahkan gambar itu sangat lebih mudah di Canva daripada di ChatGPT. Ini masih login, kita tunggu dulu. Ada yang mengalami kesulitan Bapak Ibu? Saya nggak bisa membentuk PowerPoint gitu. Ini nggak, buatkan PowerPoint. Ini. Ini bawahnya. Ini kan. Oh ini tak PowerPoint kan ini kan. Ini kita edit. Nah, ini sudah muncul salah satu ini banyak sekali pilihannya, tinggal kita pilih saja mana yang menurut Bapak Ibu semua sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Misalnya saya pilih ini.
bisa mengeditnya dengan mengganti warna atau menambahkan gambar-gambar yang lainnya, misalnya kurang sesuai nanti kita bisa menyesuaikannya. Nah, ini kalau dalam bentuk presentasi, nanti kalau Bapak Ibu ingin dalam bentuk gambar atau game sederhana, nanti tinggal tuliskan saja. Misalnya, buatkan saya sebuah game sederhana untuk anak SD kelas 1 atau kelas 2 dengan misalnya pembelajarannya apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti tinggal nanti sama AI nanti akan diverifikasi promnya. Apabila promnya tersebut kurang lengkap, apabila promnya nanti kurang lengkap, nanti itu bisa dilengkapi lagi seperti itu. Nah, kalau ini sudah hasil akhirnya seperti ini, kita bisa langsung menggunakannya untuk pembelajaran bersama siswa, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya Canva ini bisa membuat kita itu tidak kesulitan dalam mengajar anak-anak. Terkadang anak-anak sangat bosan sekali di dalam kelas. Mereka itu seperti capek gitu loh. Kalau hanya itu saja, hanya terpaku pada sebuah buku atau sebuah materi. Makanya dengan menggunakan Canva, nantinya anak-anak itu akan merasa antusias dan juga akan merasa aku ingin mengetahui bagaimana sebuah teknologi itu bekerja. Di dalam Canva ini juga Bapak Ibu tidak hanya bisa membuat sebuah presentasi atau media pembelajaran, tapi kita juga bisa membuat LKPD, lembar kerja peserta didik, dengan kita mengklik yang atas ini, template yang bagian tengah. Nah, jadi nanti kita langsung saja ketik LKPD. PD misalnya pembelajarannya adalah pecahan tadi ya, pecahan. Nanti langsung di enter saja. Nah, ini malah mudah sekali Bapak Ibu, tinggal pencet yang template, lalu kita menuliskan materinya apa, LKPD apa, nanti akan muncul sendiri. Nah, muncul sendiri di bagian bawah sini. Lalu nanti kita akan menyesuaikan mana yang paling sesuai dengan kondisi kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya di sini adalah saya memilih yang menentukan pecahan ini. Nah, seperti ini. Lalu kita pencet sesuaikan template ini. Nah, ini sudah langsung jadi. Kita langsung bisa membagikan kepada anak-anak Bapak Ibu. Jadi tidak usah membuat satu persatu lagi. Jadi kita langsung bisa mengeprint langsung. Nah, ini. Seperti ini Bapak Ibu. Untuk cara downloadnya bagaimana? Caranya adalah kita ketik yang dibagikan di Bapak Ibu. Dan lalu klik yang unduh. Nah, ini kita pakai PDF ya kalau untuk di print. Lalu kita unduh saja. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung nanti kita bisa langsung print untuk dibagikan ke peserta didik. Seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Bagaimana ada yang sudah bisa membuatnya? Masih coba-coba dulu. Untuk tampilan Ya. di HP sama. Di HP bisa, tapi kalau di HP itu lebih enakan kita mendownload aplikasi, Pak.
aplikasi. Iya, mendownload aplikasi. Kalau di website nanti sepertinya kesulitan. Kalau di aplikasi nanti kita langsung masukkan di emailnya, email belajar ID tadi. Terus nanti kita langsung mendesain di situ bisa. Jadi nanti antara di laptop sama di HP apabila akunnya sama itu sama tampilannya. Oke, terima kasih. Oke. Bisa. Misalnya Pak, Ibu ingin membuat sebuah gambar untuk dicetak seperti itu bisa. Cetak nanti tinggal ini saja untuk pas mendownload kita pilih yang penyimpanan itu yang lebih jelas, yaitu yang ini cetak PDF ini. Nah apabila nanti ini kan ada RGB terbaik untuk penggunaan kita pilih yang ini untuk percetakan profesional. Nah jadi ini nanti misalnya kalau kita ingin membuat desain lalu ingin dibuat sebagai banner gitu ya itu bisa, tapi ininya di setelannya ini jangan lupa pakai yang CMYK. Nah jadi nanti pas di print itu dia gambarnya tidak akan pecah seperti itu Bapak Ibu. Ya resolusinya. Nah misalnya kalau Bapak Ibu merasa ingin membuat sendiri, saya ingin membuat sendiri bagaimana presentasi atau medianya, nanti Bapak Ibu langsung bisa pakai template ini aja, nanti tinggal diedit juga bisa, dipilih lalu diedit misalnya mau pakai yang ini, nah, nanti tinggal disesuaikan template ini. Seperti ini nanti kalau ini bisa diedit sendiri seperti itu. Tinggal menambahkan gambar-gambar atau memberikan tambahan materi juga bisa. Bagaimana Kak? Sudah nggih? Sudah bisa nggih? Untuk penggunaan Canva dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, untuk selanjutnya sudah nggih? Nah, untuk selanjutnya kita ada sesi umpan balik Bapak Ibu. Silakan bisa di scan untuk barcode-nya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengisikan sesi umpan balik pada kegiatan kita pada hari ini, yaitu diseminasi pembelajaran praktik baik dari pembelajaran modul permukaan. Ini bisa langsung di scan atau diisi nanti juga tidak apa-apa, di foto dulu. Baik. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kita pada kali ini cukup sekian saja. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah mengikuti diseminasi berbagai praktik baik ini. Atas waktu dan kesediaannya saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan dari panjenengan semua. Terima kasih atas ilmunya. Yes, sama-sama Bu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.